Performa tiga cawapres yang tampil dalam debat keempat tadi malam masih menjadi perbincangan hangat di publik, tidak hanya soal substansi tapi juga soal gimmick yang jadi sorotan. Kami akan membahasnya bersama analis politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore Mas Oki, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore Mas Anggi. Ya, Mas Oki, sebelum kita ke sorotan tentang gimmick, kita mulai dulu dengan menilai performa dari ketiga cawapres yang tampil semalam. Bagaimana menurut Anda kemampuan masing-masing cawapres? Menurut saya debat keempat tadi malam yang diisi oleh para cawapres ya, itu menunjukkan kualitas dan kematangan kenegarawanan dari cawapres nomor urut 1 ya, Muhaimin Iskandar, itu sangat baik. Dan bagaimana transformasi Gus Muhaimin ini dari debat kedua, lalu di debat keempat ini ada peningkatan yang luar biasa, di mana penilaiannya bagi saya ada 3 sebenarnya. Pertama adalah aspek menguasai substansi atau materi debat. Yang kedua adalah bagaimana gaya berkomunikasi dan artikulasi. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan emosi. Nah, dalam 3 aspek ini Gus Muhaimin punya kekuatan yang luar biasa menurut saya. Dengan waktu yang sempit, beliau bisa just in time memasukkan berbagai informasi yang padat. Ya, ini kan topiknya luar biasa, ekonomi berkelanjutan, agraria, lingkungan hidup, energi, lalu masyarakat adat dan desa, luar biasa. Dan dia punya konsistensi tema yang hendak dia introduce, yaitu adalah keberpihakan dan soal keberpihakan terhadap rakyat dan bagaimana upaya untuk bicara tentang kesenjangan dan seterusnya, tapi tetap dengan platform green economy yang sustainable. Tapi juga secara politis beliau memberikan penekanan-penekanan, apa yang membuat dia berbeda dengan 2 cawapres lain. Sementara cawapres nomor urut 2, ini Gibran Rakabuming, ini menurut saya relatif dibanding debat kedua, di debat keempat terjadi penurunan yang juga sangat signifikan. Dalam konteks tadi itu penguasaan materi yang sangat artifisial, ya, normatif dan common sense. Sementara dalam konteks gaya berkomunikasi menurut saya cukup buruk ya, dan pengelolaan emosi juga seperti itu, tidak menunjukkan kenegarawanan menurut saya, dan justru menjebak Gibran itu seolah kritiknya hanya atau tanggapannya bukan pada gagasan atau visi pada level kebijakan, tapi lebih kepada personal politics. Ini yang menurut saya juga menunjukkan kematangan sebenarnya. Lalu yang ketiga, sementara cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebenarnya sangat potensi dan momentum beliau untuk bisa comeback itu adalah di debat keempat ini, karena itu juga bisa berkontribusi untuk debat kelima yang mana capresnya Ganjar Pranowo yang akan tampil. Nah, di debat keempat ini dengan segala hormat Pak Mahfud tidak bisa keluar dari positioning dia sebagai Menko Polhukam sebenarnya. Jadi agak sedikit ragu dalam membangun sebuah gagasan yang sifatnya tajam, yang kritis misalnya. Lalu juga bagaimana melakukan defense, meskipun memang berkali-kali Pak Mahfud menunjukkan contoh-contoh di mana justru contoh-contoh tersebut menunjukkan kelemahan dari pemerintahan yang ada sekarang, di mana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Itu artinya ketika bicara tentang mafia, bicara tentang aparat, bicara tentang sistem peradilan dan seterusnya, ini kan di situ juga sesungguhnya adalah wilayah Pak Mahfud sendiri, yang mana beliau mengakui kelemahan itu sendiri. Artinya justru membuat angin yang cukup cukup positif justru bagi paslon cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar untuk mengafirmasi dan mengkonfirmasi bahwa ada persoalan dan kita butuh perubahan misalnya. Nah, dalam situasi-situasi yang seperti ini juga Pak Mahfud tidak bisa keluar, ada semacam political confuse ya, positioning dia sebagai cawapres yang hari ini di dalam Pilpres jelang 2024 ini berhadapan-hadapan dengan calon yang atau paslon yang seolah diusung oleh pemerintah hari ini, oleh rejim hari ini, which is itu adalah paslon nomor 2, di mana positioning Presiden Jokowi dalam hal ini itu menunjukkan kecenderungan atau bahkan dukungan yang cukup clear ya terhadap paslon nomor 2.
Oke, Mas Oki, kalau saya pakai data dari Drone Emprit, analisis sentimen dari medsos X dari debat semalam, percakapan soal Gibran ini tinggi, tapi sentimennya negatif, 60%. Yang positif itu 33%. Ini tidak lepas dari gimmick Gibran yang saat debat ini dinilai kurang pas. Tanggapan Anda? Ya itu benar sekali. Dan itu menunjukkan bahwa publik kita cukup matang, cukup mature, cukup rasional gitu ya. Kan sekarang kan yang sedang hendak diperebutkan ini adalah segmentasi suara-suara yang masih galau, yang undecided. Kalau bagi pemilih yang solid, menurut saya sudah mengambil keputusan. Apalagi dengan debat hari ini, mereka akan semakin solid misalnya dukungan terhadap nomor urut 1 misalnya atau nomor urut 3 misalnya. Tapi kalau nomor urut 2 memang basis sosialnya sesungguhnya kan masih debatable. Kalau bicara tentang sosial antropologi politik, paslon nomor 2 ini kan basis sosial dukungan politiknya real ya di grassroots itu kan sesungguhnya masih sangat apa ya, bisa dikatakan tidak cukup konkret gitu. Karena memang kalau kita perhatikan kan paslon nomor 1 ini lagi-lagi dari perspektif antropologi politik itu didukung oleh segmentasi Islam modernis, Islam tradisional, dan mungkin kalangan urban ya, nasionalis sebagian. Sementara kalau paslon nomor 3 itu adalah paslon yang didukung oleh grassroots nasionalis. Sementara paslon nomor 2 ini irisan. Nah, bubble fenomena ini yang sesungguhnya yang hendak diperebutkan ya. Apakah memang berbasis popularitas semata, berbasis media sosial, atau berbasis pemilih-pemilih muda. Nah, pemilih-pemilih muda menariknya adalah ketika melihat situasi debat keempat kemarin, jelas tidak menguntungkan Gibran ya, yang melakukan self-proclaim mewakili anak muda. Gitu. Seolah-olah dia adalah representasi anak muda, tapi tentunya anak muda sesuai dengan hasil dari engine monitoring tadi kan menunjukkan kalau di mana mereka adalah pelaku media sosial aktif, mereka menunjukkan kesimpati terhadap Gibran. Nah ini yang menjadi problem bahwa ternyata memang ya anak-anak muda ini punya hikmat kebijaksanaan, mereka punya perspektif sendiri dalam melihat etika, dalam melihat sopan santun, dalam melihat demokrasi ini juga harus dikelola dengan sebuah fatsun yang memang harus berbasis norma-norma yang cukup baik. Nah, menurut saya Gibran kemarin gagal menunjukkan hal itu. Oke, Mas Oki, bagaimana dengan lebih banyak Gus Imin ketimbang sesuatu yang otentik. Oke, Mas Oki silakan. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Gibran kemarin itu sebenarnya lebih banyak menjurus kepada strategi untuk mungkin ya untuk memancing lawan. Tapi ini juga menjadi perdebatan apakah ini memang karakter aslinya, memang melakukan tanda kutip criticism yang tajam seperti itu dan inappropriate. Tapi ini lagi-lagi adalah persoalan etika. Ini kita bicara tentang negara. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin dan bahkan capresnya juga ya Anies Baswedan yang selama ini konsisten dalam mengangkat isu etika bernegara, etika berbangsa, etika kekuasaan ini penting gitu. Dan Muhaimin Iskandar sendiri dalam paparannya juga menengahkan soal itu ya, pentingnya untuk kita bicara pemimpin itu ketika bicara tentang kebijakan itu juga harus ada dasar-dasar norma-norma dan etika. Mas Oki, bagaimana dengan Gus Imin sendiri? Kemarin sempat disebut menonjol, comeback begitu ya. Mas Oki melihatnya seperti apa? Ya itu benar-benar beyond expectation bahwa Caimin ini, Gus Muhaimin ini berhasil menemukan dirinya. Lalu menjadi otentik dirinya sendiri, bagaimana menyampaikan tadi informasi dan gagasan yang cukup kompleks ya, karena isunya kan benar-benar panjang, benar-benar luas gitu. Tapi dia mampu mengambil sebuah benang merah yang cukup cerdas menurut saya, bicara tentang bagaimana upaya untuk bisa menata berbagai isu yang dalam kaitannya dengan economic sustainability, lalu kemudian agraria, dan hampir semua dibahas itu, lingkungan hidup. Beliau membahas tentang governance atau tata kelola, beliau bicara tentang kemauan, keberanian, bagaimana mengimplementasikan itu secara konkret dan berkeberpihakan terhadap rakyat. Yang mana bicara tentang partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Dan itu saya pikir itu memang kunci masalahnya. Jadi Gus Muhaimin ini berhasil memetakan persoalannya, lalu kemudian juga memberikan solusi ya terhadap isu-isu ini. Karena saya tidak heran karena memang Caimin cukup berpengalaman. Dia adalah seorang politisi, ketua umum partai, mantan menteri dan memiliki juga gaya yang cukup menarik anak-anak muda hari ini sebenarnya. Jadi artinya Gus Muhaimin berhasil comeback, berhasil juga merebut atensi. Menurut saya pemenang debat kemarin adalah Muhaimin Iskandar. Oke, Mas Oki, kita masih punya satu lagi debat.
Ini yang akan kita tunggu, bahwa tadi sudah yang Mas Oki sampaikan bahwa masyarakat juga aware apa yang dibahas, jadi jangan terfokus pada gimmick saja, tapi juga ide gagasannya jangan sampai lupa, begitu ya. Mas Oki, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.